Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Kali ini kembali Mister akan memberikan tips sepeda, bagaimana tentang preparation, bagaimana persiapan kita bersepeda. Ya biasanya kita akan menyiapkan barang-barang, mungkin juga persiapan ya sebelum kita bersepeda, karena ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting sekali. Karena kenapa ini salah satu olahraga yang mungkin kita sepeda di lebih melebihi dari 1 jam atau jauh dari rumah. Oke, kita start saja. Sekedar informasi saja, ini adalah merupakan keuntungan ya, manfaat dari kita bersepeda. Ya, ini salah satunya merupakan untuk meningkatkan imunitas kita, kemudian mengurangi um, tekanan darah tinggi, dan mengurangi resiko adanya diabetes. Oke, dan masih banyak lagi sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke ya, lanjut kita ke selanjutnya. Oke, jadi Mister membagikan di sini ada dua preparation, ya, dua persiapan. Itu satu sebagai body atau maksud dari diri kita sendiri, dan kemudian yang kedua adalah bike, dari sepeda itu sendiri. Oke, oke, kita start saja. Yang pertama tentang body dulu adalah healthy. Healthy itu maksudnya adalah kita mesti mengerti akan kondisi dan situasi kita sendiri. Apakah kita pada saat mau bersepeda itu dalam kondisi sehat apa tidak? Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa sendiri itu kurang sehat, mungkin kalau misalnya mau dipaksakan untuk sepeda paling 15 menit atau 30 menit. Jadi di dekat-dekat rumah saja, jangan terlalu lama. Ya. Dan misalkan kalau misalkan teman-teman merasa bahwa sepertinya tidak fit, tidak cocok untuk bersepeda, jangan dipaksa. Karena yang kenal diri sendiri, yang kenal badan sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya, sekali lagi di sini Mister tekankan bahwa kita yang mengenali diri kita sendiri, badan kita sendiri yang merasakan, bukan orang lain. Oke, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa nggak enak badannya, ini yang nggak enak, pikiran nggak enak, kepala nggak enak, mendingan jangan. Tapi kalau misalnya mumet, stres ya, stres, mendingan kita sepeda untuk menghilangkan stresnya. Oke, lanjut kita ke berikutnya adalah makanan, breakfast, sarapan pagi. Sarapan merupakan salah satu faktor yang sangat penting sekali sebelum kita bersepeda. Kenapa? Karena bersepeda itu merupakan salah satu olahraga yang memerlukan energi yang sangat banyak. Tapi tergantung juga kepada beberapa orang, apakah mereka bisa memakan makanan breakfast atau sarapan pagi itu dengan jumlah banyak kemudian untuk bersepeda atau juga dengan hanya makan biskuit saja atau dengan makan buah saja, ya. Dan ini Mister menyarankan untuk mengenali diri sendiri, untuk mengenali badan sendiri, untuk mengenali perut sendiri. Apakah cocok? Apakah bisa, misalkan nih seperti di gambar di sini cuma makan telur dan tomat saja, ya paling cuma satu atau dua. Tapi terserah, ini tergantung kepada teman-teman lagi berapa banyak porsi yang mesti dimakan, karena badan punya teman-teman sendiri, bukan punya bukan punya Mister. Kalau Mister biasanya cuma makan pisang sama biskuit dan teh hangat, udah, biasanya begitu ya, itu breakfastnya. Setelah misalkan udah gowes sekitar 30 kilo, baru makan satu pisang lagi, karena biasanya Mister bawain pisang dan energy gel dan energy bar. Ya, itu
Makanan-makanan ini ada di video sebelumnya. Silakan dicek saja di channel Mister. Oke. Lanjut, kita ke slide berikutnya. Ketiga adalah cuaca, weather. Ini merupakan salah satu faktor yang mesti diperhatikan. Kenapa? Karena kita tidak mau pas kita goes, tiba-tiba hujan. Pas kita goes, tiba-tiba mendung, kemudian nggak sempat pulang. Kemudian stuck. Ya. Jadi kalau bisa, kita lihat atau ngecek dahulu perakiraan cuaca untuk pagi ini. Misalkan kita goes dari jam 6 sampai jam 10. Jadi bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini jam 6 sampai jam 10. Ya, kalau misalkan kira-kira siangnya setelah jam 12 ada hujan, ya seenggaknya kita goesnya sampai jam 12 atau misalnya sampai jam 11. Ya. Seperti begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ini goesnya mantap sekali. Jadi biarpun hujan, jalan terus, ya. Jalan terus, mau hujan, mau ini, lah jalan terus. Itu nggak masalah kalau misalnya teman-teman nggak sakit. Ya. Tapi Mister mau membagikan pengalaman pada saat hujan, ya jangan terlalu deras ya. Kalau misalnya nggak terlalu deras, oke, masih gerimis-gerimis, kita masih bisa nerjang gerimis, nggak masalah. Karena kenapa? Karena itu masih oke. Ya, karena kenapa? Karena di dalam badan kita karena panas. Jadi kita bakal nggak masuk angin. Ya, itu yang Mister rasakan. Tapi kalau misalnya hujannya deras sekali, mendingan jangan. Ya, selain tidak sehat untuk badan, juga tidak juga keselamatannya akan dijaga. Oke. Next, sebelumnya jangan lupa di subscribe dan berikan komen. Misalkan juga kalau misalnya ada ide-ide atau misalkan apa saja yang mau dibahas, silakan di komen ya. Mister akan buat videonya. Thank you. Lanjut. Yang keempat. Keempat adalah, nah ini uang dan HP. Ya, uang dan HP. Ini merupakan salah satu yang sangat penting juga karena misalkan di tengah jalan kita terjadi sesuatu, ya, HP merupakan salah satu alat komunikasi yang di saat sangat urgent, di saat genting sekali. Uang, kenapa bawa uang? Karena kita memerlukan seperti kita airnya sudah habis, kita memerlukan untuk beli air minum untuk penambahan. Karena kita tidak tahu apakah air minum yang kita bawa itu cukup apa tidak. Kemudian selain itu apakah kita memerlukan tambahan makanan apa tidak. Ya, ini merupakan salah satu komponen yang penting juga. Biasanya Mister bawanya cuma 100.000. Ya, 100.000 itu juga sudah termasuk pembelian untuk makanan yang dibawa ke rumah. Ya, biasanya sih cuma minuman saja karena kalau misalnya Mister itu kalau gowes itu tidak makan makanan yang terlalu banyak kalori. Misalkan makan bubur, makan nasi, makan bakmi yang satu porsi mangkoknya lumayan besar, ya. Tapi hanya minum saja dan paling juga makanya energy bar dan energy gel yang Mister bawa. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Oke, water and snack. Ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk dibawa. Jadi botol air atau air. Air kalau bisa bawa 2 botol kalau misalnya kita mau fondo. Fondo itu 100 kilo. Ya, bahkan kalau misalnya 3 botol boleh kalau bisa muat. Bawa 2 botol, kemudian bawa uang, kita beli refill lagi airnya. Ya. Kemudian untuk snack itu bisa bawa energy bar, energy gel, kemudian madu boleh juga dibawa karena itu sudah sumber energi. Kemudian yang lain. Kalau misalnya masih kurang, bisa juga beli di warung-warung, di Indomart, Alfamart, atau yang lain. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah first aid kit.
P3K. Nah, untuk P3K ini, karena kita pakai sepeda, kita tidak mungkin membawa seperti P3K, alat P3K pas yang di mobil, atau yang di motor, atau mungkin juga yang lain, di mana P3K-nya sangat besar. Palingan kita bawanya seperti tube-tube yang kecil, yang ukurannya kecil. Ya, tapi biasanya Mister nggak pernah bawa. Ya, nggak pernah bawa. Cuma waktu itu pernah waktu Mister ke Gunung Salak, karena kramnya itu sudah, waktu itu ke Gunung Salak itu Mister nanjak dan itu terjadi kramnya itu sudah tidak bisa dihandle lagi. Jadi Mister turun, habis turun ke dekat Lewiliang, itu Mister kirain masih bisa goes, ternyata tidak bisa goes sama sekali karena kramnya itu sangat parah, dan bahkan untuk menekukkan kaki itu sudah tidak bisa. Dan akhirnya Mister panggil Grab untuk pulang. Dan waktu itu Mister masih pakai MTB. Ya, mau nggak mau. Ya, panggil Grab saja. Ya. Dan untuk teman-teman yang misalkan masih bisa dihandle untuk kramnya, mungkin di jalan, mungkin bawa counter pen yang grup tube yang kecil aja. Ya, ada kok. Ya, counter pen atau bisa juga yang lain yang kecil aja. Oke. Untuk first aid kit, kalau bisa kalau bisa tidak dibawa juga nggak apa-apa, karena kenapa, untuk misalnya untuk saat genting langsung saja pulang, panggil Grab, panggil Gojek, panggil Grab Car, semua langsung pulang saja, atau misalnya ke rumah sakit atau gimana. Oke, lanjut kita ke yang kedua, yaitu bike. Ya, bike. Apa itu saja? Apa yang mesti dipersiapkan di sepeda? Satu adalah ban. Ban ya tergantung dari tipe sepeda. Ya, misalkan ini ada road bike. Road bike itu minimal di 90 PSI tekanan ban. Tekanan ban. Kenapa masih 90? Karena itu merupakan salah satu default value default, nilai default untuk semua kebanyakan road bike. Ada ya road bike yang bisa dipompa sampai 100, ada juga yang sampai 110. Ya. 110. Bayangin saja untuk ban mobil saja itu sekitar 35. Ini sampai 190. Jadi bayangin saja tekanan bannya itu bagaimana. Kemudian untuk MTB itu sekitar 25. Kenapa 25? Karena itu bannya besar. Ya, bannya besar, dan MTB itu kenapa hanya 25? Karena MTB itu kan dia kan kebanyakan pakai masuknya track. Dan masuknya track itu dia nggak usah terlalu keras. Kalau misalnya dia terlalu keras justru akan bahaya. Justru dia mesti yang agak lunak sedikit ya. Oke. Jadi ini adalah beberapa contoh tekanan ban yang mesti diikuti. Jangan pernah dipakai, misalkan nih road bike. 90 terlalu kencang, pakai yang 50 aja lah. Jangan. Ya, please, jangan. Mesti sesuai dengan ukuran tekanan ban. Mister waktu itu pernah 2 minggu yang lalu, Mister kan biasanya tiap minggu pagi atau minggu sehari sebelumnya itu Mister kasih tekanan bannya itu 100. Ya. Tapi pas kemarin itu Mister mikirnya masih bisa cukup kan, mikirnya goesnya cuma nggak sampai jam 12, mikirnya cuma sampai jam 9, oke, cepet gitu. Ternyata pas pulang itu ban depan ternyata itu kurang tekanannya dan kena serpihan besi kayaknya, serpihan kecil sekali. Ya. Bukan paku, tapi serpihan besi, dan
itu langsung mengenai ban dalam. Itu gara-garanya bannya itu kurang tekanan. Bayangin saja, ya apalagi pakai road bike. Road bike itu paling sensitif terhadap serpihan-serpihan kecil. Ya, oke teman-teman, yang lain-lain bisa dilihat ya ukurannya ya. Fat bike, dirt bike, mountain bike, gravel bike, track bike, ya kids bike dan lain-lain. Kita lanjut ke berikutnya. Yang kedua adalah, ini. Jadi bagian-bagian mana saja yang mesti dikasih oli or minyak, ya. Misalkan di rantai, di sprocket, di shifter, di pergelangan, di brake-nya pas di atas, ya. Bukan brake pad-nya, bukan di ini, karena brake pad kalau misalnya dikasih oil, otomatis tidak akan pakem. Jadi oilnya, minyaknya itu mesti dikasih ke dalam tali remnya itu. Karena kenapa? Tali remnya itu kadang dia stuck, alias tidak lancar dia maju mundurnya. Karena kalau misalnya kita di depan kita tarik, kemudian dia akan mengakibatkan biasanya kalau misalnya kena air dia di dalamnya akan karatan. Nah makanya itu kenapa kita mesti kasih minyak. Jadi biar lebih enteng pas kita narik remnya. Ya, shifternya, kabel shifternya, kemudian di mana itu bottom bracket bisa juga dikasih minyak biar perputaran juga lebih enteng. Kemudian di chainring, di crank, ya chainring yang di giginya ya, jangan lupa dikasih minyak. Kemudian di sprocket dikasih minyak. Kemudian di RD, rear derailleur, ya dikasih minyak juga karena untuk perpindahan rantai itu juga lebih smooth, ya. Kemudian di FD juga kayak dikasih FD, ya, front derailleur. Front derailleur itu maksudnya adalah alat untuk memindahkan gigi untuk di crank. Jadi dikasih minyak juga. Oke? Lanjut berikutnya ke yang ketiga. Yang ketiga adalah brake disc pad. Oke, ini adalah braking system. Jadi kita mesti mengecek untuk disknya. Kalau misalkan sepedanya pakai disc rem. Tapi kalau misalnya mereka yang pakai V-brake yang bentuknya begini, ya itu mesti dibersihin juga. Ya, bersihin juga. Kemudian brake pad-nya ini merupakan brake pad ya. Brake pad-nya juga mesti bersihin. Jadi mesti ada maintenance. Jangan lupa untuk maintenance karena untuk memakai yang cukup mungkin 2 atau 3 kali, mungkin banyak sekali kotoran. Jadi mesti dibuka dan dibersihkan. Kemudian untuk juga nih disknya juga mesti dibersihkan. Jangan lupa. Ya, kemudian untuk yang kalau misalnya pakai V-brake berarti di rimnya itu, rim di pelek sepeda juga mesti dibersihkan, sering-sering dia bersihkan. Kalau misalnya tidak, kita tidak mau sesuatu yang akan terjadi, kecelakaan, tabrakan atau yang lain-lain. Karena kenapa? Banyak sekali sepeda yang mereka nabrak ternyata rem sistemnya tidak bekerja sama sekali. Itu. Dan kemudian satu lagi, jikalau teman-teman mengetahui bahwa kalau misalnya remnya itu, kalau misalnya mau rem benar-benar sampai berhenti, itu mesti ngambil sekitar 10 meter jarak ke depan. Jadi pas kita sepedaan, teman-teman kita mesti fokus. Ya misalkan di depan, ada nyebrang, cepat-cepat kita mesti udah mulai ngerem. Jangan sampai di depan baru ngerem. Beda dengan motor ya, beda sekali dengan motor. Kalau rem motor mungkin bisa dalam kecepatan kecepatan 30 atau misalnya 20 bisa langsung ngerem. Tek. Tapi kalau misalnya sepeda, karena kita bisa lihat, ini brake pad-nya itu kecil. Ya, brake pad-nya itu kecil. Jadi dia untuk menjepit disk ini itu kecil sekali, ya. Jadi memerlukan sekitar berapa meter, ya. Untuk Mister pernah lihat
ada video yang membuktikan bahwa dengan memakai disc ini akan lebih efektif daripada dengan memakai V-brake itu. V-brake yang memakai yang rem di rim di velg sepeda itu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya disc brake ini yang memakai sepeda yang pakai ini, itu lebih bagus. Cuma mesti sering-sering dibersihkan saja. Dan mesti dicek juga apakah brake pad itu masih bisa berfungsi apa enggak. Kadang brake pad-nya itu sudah terlalu sering dipakai, kemudian mesti diganti. Jangan lupa diganti. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut berikutnya. Next. Oke, next apa? Next adalah cyclocom. Sebelum bersepeda, sebaiknya kalau misalnya cyclocom itu dicas dulu. Jangan lupa dicas, jangan sampai kita sampai setengah jalan, ternyata baterainya habis. Ya, ternyata tidak bisa merecord atau merekam aktivitas kita lagi, speednya berapa. Karena kenapa? Cyclocom itu merupakan salah satu faktor penting juga kita untuk mengetahui speed kita, sensor jangan lupa sensor itu merupakan salah satu misalkan sensor jantung, sensor heart rate. Itu mesti dipakai karena kenapa? Banyak sekali teman-teman kita yang tidak memakai heart rate sensor ini dan mengakibatkan mereka collapse di jalan. Sensor ini mungkin hanya menunjukkan data. Seenggaknya data ini sebagai buat kita saja, buat kita menjaga. Jadi jangan sampai kita gowes, tahu-taunya udah melebihi dari kapasitas kita. Ya. Oke, lanjut. Apakah masih ada? Kita lanjut ke next slide. Oh iya, terakhir adalah basic repair kit. Ini kalau misalnya teman-teman mau gawes jauh, ini ada pompa, ini ada namanya obeng buat repair buat tambal sepeda, kemudian ini ada toolkit. Ini bisa saja dibawa. Tapi biasanya kalau misalnya mau dibawa untuk road bike, biasanya itu bawanya banyak sekali dan biasanya mereka akan sediain ada namanya bag. Ada namanya frame bag juga. Ya, bisa ditaruh ke dalam small bag-nya itu. Tapi terserah lagi kepada teman-teman apakah mau dibawa apa tidak, terserah kepada teman-teman. Misalkan, ini toolkitnya terlalu berat untuk sepeda, yang nggak usah bawa, ya udah. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi, harusnya langsung pulang saja. Jangan sampai berlama-lama di jalan. Kenapa? Apalagi sampai udah maghrib, ya. Jadi mungkin saja terjadi kejahatan atau bagaimana. Oke? Itu saja yang bisa Mister bagikan untuk kali ini. Kalau misalnya ada ide mau bahas tentang topik yang lain, silakan di komen. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Mister cuma mau kasih quote saja. Your legs are not giving up, your mind is giving up. Keep going. Intinya di sini adalah tergantung kepada mindset lagi. Kadang ada pernah Mister merasakan kaki udah kram nih. Udah kram. Tapi Mister berusaha untuk jalan terus karena mungkin karena Mister nggak bisa berhenti pas pada saat itu. Jarak rumah masih 15 kilo. Jadi masih gowes terus. Jadi kita memikirkan bagaimana supaya kaki kita nggak kram. Jadi kita atur. Jadi dari pikiran kita atur supaya bagaimana caranya digeser sedikit atau gimana sedikit. Pakai tangan pakai tangan agak dipencet di pahanya atau gimana. Lama-kelamaan dia akan terbiasa. Begitu. Biasanya itu akan hilang sekitar kita 10 menit kita gowes ya. Tapi tergantung kepada teman-teman lagi di sini. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengenal diri teman-teman sendiri, kakinya bagaimana kalau misalnya gowes jauh 20 kilo itu bagaimana reaksinya, apakah ngekram enggak atau gimana. Jadi jangan disamakan dengan orang lain. Oke? Ingat,
jangan disamakan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan pikiran, menggunakan cara untuk mengendalikan kaki teman-teman sendiri, itu merupakan suatu usaha yang bagus sekali. Ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi untuk di